Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita bertemu di kelas 5 SD Negeri Mungun Surakarta untuk melakukan seminar hasil laporan dari teman kita Bapak Yusen Tommy Haryanto, Sarjana Pendidikan, dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar matematika dengan sarapan. Saya kurang tahu nih sarapan itu maksudnya apa, nanti kita bisa bedah bersama Bapak Tommy. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara seminar hasil laporan kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dengan doa, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Hari Sutopo selaku Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga yaitu paparan seminar hasil dari Bapak Tommy. Selanjutnya ada tanya jawab dan dilanjutkan dengan evaluasi mentor dari Ibu Titin Hari Trianti, dan menunjak pada acara yang terakhir nanti ada penutupan. Agar acara seminar hasil laporan Bapak Tommy pada hari ini berjalan dengan lancar, maka izinkan saya di sini untuk memandu teman sekalian berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan doa pembukaan tadi akan memudahkan nanti jalan Bapak Tommy untuk melakukan seminar hasil laporan pada hari ini. Mengecek acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Hari Sutopo, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Munggung Surakarta. Kepada beliau kami persilakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tak henti-hentinya senantiasa kita pandang puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan berkatnya, rahmatnya, ridhonya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apa, dalam sebuah acara seminar laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk hari ini adalah yang maju Bapak Yusen Tommy Haryanto, di mana mengambil judul upaya meningkatkan hasil belajar matematika dengan sarapan pagi. Sudah bertahun-tahun yang lalu ditentukan untuk para siswa itu diadakan sarapan pagi lewat arahan dari Bapak Ibu Guru, di mana anak datang jam 6:30 itu sudah ada soal di papan tulis, terutama sekali matematika, kemudian harus dikerjakan oleh siswa kurang lebih 30 menit, maksimal 45 menit, kemudian hasilnya baru disampaikan ke guru. Ini suatu hal yang sangat baik, barangkali ini nanti akan dibedah oleh Bapak Yusen Tommy Haryanto, di mana matematika itu sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan untuk melihat bahwasanya apabila matematikanya bagus, biasanya anaknya itu pandai, cerdas, begitu. Mudah-mudahan apa yang dibawakan oleh Pak Tommy Haryanto ini nanti dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi keluarga besar para siswa SD Negeri Munggung
Kota Surakarta dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk meningkatkan belajar, terutama sekali dalam hal ini mata pelajaran matematika. Sekian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari Sutopo atas sambutan yang diberikan. Puncak acara yang kita nantikan yaitu presentasi hasil seminar dari Bapak Yusen Tommy Haryanto, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih atas tempat dan waktunya untuk memaparkan hasil orientasi pengenalan ini dan etika ada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Hari Sutopo selaku Kepala Sekolah SDN Munggung Surakarta. Dan yang kedua, Ibu Titin Priharian Rianti selaku mentor saya di SDN Munggung, serta terima kasih pada teman sejabat. Saya di sini mengusung isu atau judul upaya meningkatkan hasil belajar matematika dengan sarapan. Mungkin di sini teman-teman masih agak bingung kenapa kok sarapan, karena ini dilakukan pagi hari. Yang kedua, untuk matematika saya amati itu menjadi momok bagi siswa pelajaran matematika yang gitu dan sebagainya. Nah itu saya mau mengubah mindset momok itu menjadi mimik. Jadi matematika itu jangan dijadikan momok, tetapi jadikan mimik, di mana kita setiap hari membutuhkan mimik setiap hari. Nah, seperti itu. Mungkin ini sedikit perkenalan. Nama saya Yusen Tommy Haryanto, lahir di Sukoharjo 27 Oktober 1990. Ini saya 1990, 1027, 2003, 211, 004. Hari pertama guru kelas golongan 9, dinasnya di SDN Munggung Surakarta. Latar belakang orientasi menurut topik nomor 12 tahun 2018 tentang dasar ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berupa kegiatan orientasi pada permulaan tugas setelah SK diserahkan sebagai bagian dari ASN. Dasar hukum orientasi, Pemkot Surakarta selaku OPD yang membuka rekrutan P3K juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala nomor 28/PDP-07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun tujuan orientasi ini mengenalkan tugas dan fungsi ASN. Dan yang kedua,
pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Untuk yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Adapun waktu pelaksanaan orientasi itu tanggal 3 September sampai 23 Oktober. Ada dulu gitu. Lajeng nggih. Waktu pelaksanaan orientasi tanggal 3 September sampai 23 Oktober 2024. Kebetulan saya angkatan 3 yang dimulai tanggal 3 Oktober kemarin sampai nanti tanggal 24 Oktober 2024 itu untuk penguploadan video tahap 1. Tempat pelaksanaan orientasi di SDN Munggung, tepatnya di ruang kelas 5 dengan pendampingan BKP SDN Kota Surakarta yang mungkin maaf siang ini tidak bisa hadir, mungkin banyak jadwal, jadi ini nggak didatangi. Adapun visi pemerintah Kota Surakarta, visi LPD Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025, Surakarta kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera. Sedangkan visi Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Adapun misi pemerintah Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Dan kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang atraktif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat, baik di bidang ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Dan yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. Dan yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga Kota Solo. Dan yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Adapun SOTK pemerintah Kota Surakarta yang paling tinggi wali kota dan wakil wali kota, ada lagi sekretaris daerah beserta staf ahli, ada badan-badan daerah, ada dinas daerah, ada DPRD dan sekretaris DPRD. Selanjutnya, manajemen kepegawaian P3K, Permen RI nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun manajemen P3K meliputi satu, penetapan kebutuhan, jadi dari Kota Solo mungkin butuh berapa pegawai, habis itu diusulkan ke BKD, terus BKN, habis itu kementerian. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penilaian kerja. 4, penggajian dan tunjangan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. Ketujuh, disiplin.
8 pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang ke-9 perlindungan. Adapun profil Dinas Pendidikan Kota, jadi tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembangunan. Adapun visi misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, visinya mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Berikut SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang paling atas adalah Kepala Dinas Pendidikan, ada juga Sekretaris dan subbagian atau kabit-kabit beserta sampai nanti ke UPT. Profil satuan unit kerja ini Sekolah SDN Munggung 2, nama unitnya, alamatnya di Kumunggung RT 3 RW 2 Gilingan Banjarsari Surakarta dengan NSN NSS 10 1010 3610 5042 dan NPSN 20328316 dengan nomor teleponnya 0271 731084. Tanggal berdirinya 1 Maret 1980, termasuk SD Impres di sini di Ejeng Munggung. Nomor Impresnya nomor 79 dan mulai beroperasi tahun 1981. Ya sudah masih muda ini 1981. Adapun visi SD Munggung, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, berprestasi, dan berkarakter, serta berwawasan lingkungan. Adapun misinya, menyiapkan generasi yang unggul di bidang impact dan impact, membentuk SDM yang berkualitas, cerdas, tangguh, kreatif, inovatif, dan yang ketiga menciptakan suasana belajar yang ramah, nyaman, dan tentram, dan yang keempat membangun kultur sekolah yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Adapun kegiatan ekstra yang wajib di SD Munggung ini kepramukaan, dibina oleh Ibu Apri selaku pengurus Warkap Kota Surakarta yang semoga menjadi lebih tinggi sekretaris atau apa, hebat pokoknya Ibu Apri. Adapun ekstra pilihan, pramuka di SD Munggung pernah menjadi juara 3 se-Kecamatan Banjarsari. Juara 1 malah, juara 1 atas bimbingan Ibu Apri, luar biasa pokoknya. Adapun ekstra pilihan di bidang seni, yaitu seni vokal atau seni daerah, itu ada Ibu Sukma Widya Sukma yang mempunyai ijazah seni, bahkan sudah sampai ke luar negeri, ya, luar biasa. Dan ikut lomba pun sampai tingkat kota, mendapatkan juara, alhamdulillah. Dan yang ada juga seni musik. Nah, seni musik ada rebana sama berprestasi di tingkat Kecamatan Banjarsari, dipimpin oleh Bapak Dimas Gatot. Ya, luar biasa pokoknya Munggung. Adapun SOTK unit kerja atau strukturnya, kepala sekolah Bapak Hari Sutopo, ada komite Ibu Ira, ada wali kelas 1 sampai Ibu Kartika, wali kelas 2 Ibu Rati, wali kelas 3 Ibu Apri, kelas 4 ada Ibu Titi, kelas 5 ada Tommy, dan yang kelas 6 ada
Ibu Widya Sukma, adapun guru olahraga Ibu Chandra, guru agamanya Bapak Dimas Gatot, dan penjaganya Bapak Budi. Adapun ini rencana kerja pendeknya, yang pertama mencari referensi dulu isu tadi yang meningkatkan matematika dan berdiskusi dengan mentor. Outputnya referensi terkumpul, kontribusinya kompeten dan kolaboratif. Dan yang kedua, merencanakan konsep, melakukan observasi peserta didik, mendiskusikan dengan mentor dan rekan sejawat. Dan yang ketiga, membuat daftar kegiatan sarapan pagi, membuat daftar menu sarapan pagi, dan mendiskusikan dengan mentor. Dan yang keempat, pelaksanaan menu sarapan. Ini outputnya antusias peserta yang tinggi. Nah, di dalam sarapan pagi ini yang sudah saya lakukan di kelas 5 itu mengerjakan yang sudah selesai dibawa ke depan dan nanti langsung dikoreksi. Dan yang pertama benar itu duduknya di depan, duduk di depan berurutan. Itu nanti satu mempunyai banyak fungsi sebenarnya. Karena itu kita biasakan setiap hari, kita itu bisa melihat dari awal. Oh, si anak ini kemampuannya seperti ini. Jadi nanti itu semakin ke belakang, itu berarti anak itu kurang pahamnya semakin belakang. Yang awal yang depan itu berarti anak yang sudah paham. Itu belakang. Nah, kenapa kok seperti itu? Sebenarnya tujuannya untuk memunculkan anak itu keinginannya dulu, semangatnya dulu. Oh, aku kalau pengen duduk di depan, berarti aku harus bisa mengerjakan. Kalau aku bisa mengerjakan, caranya gimana? Harus belajar. Sebenarnya seperti itu. Saya mengusung isu ini. Biasanya matematikanya itu kalian ada juga rumus dan sebagainya. Itu bisa dicoba. Rencana kerja menengahnya tahun ke-1 mencari referensi, menyusun draft atau konsep, berdiskusi dengan mentor dan kepala sekolah itu tentang penjualan dan pengurangan dulu. Itu terlihat mudah, tapi sebenarnya anak-anak kadang-kadang bingung caranya pinjam, caranya nabung, oh ini nabung. Dan tahun yang kedua melakukan observasi pada peserta didik, menyusun draft konsep, berdiskusi dengan mentor dan kepala sekolah tentang menghafal perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Itu satu kelas itu kalau dibilang hafal itu mungkin nggak sampai 5, karena kebanyakan sekarang masih pakai tangan, menghitung pakai tangan ini. Itu kalau bisa dihafalkan 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, itu sampai 10 kali 10. Kalau itu hafal, insya Allah pembelajaran matematika ke belakang itu akan lancar. Jadi nggak saling menunggu anak ini belum hafal, ini seperti itu. Karena menurut para leluhur itu kuncinya matematika itu pipolonjoy, yang poro langsung. Kalau kuncinya itu sudah dipegang, insya Allah rumus itu tidak menghafalkan dan tidak mengisi angkanya. Kalau saya dulu tulis rumus, masukkan angka, hitung, kemudian hasil. Itu langkah matematika. Dan yang tahun ketiga melakukan observasi sama menyusun draft, berdiskusi dengan mentor dan KS ini tentang rumus keliling dan bangun datar. Ini dihafalkan juga karena mungkin masih banyak yang bingung keliling itu apa sih, luas itu apa. Dan yang keempat, tahun keempat melakukan observasi pada peserta didik sama menyusun draft. Nah, ini tentang volume dan luas permukaan, karena luas permukaan sama luas bangun datar itu beda. Terus yang kelima, FPB.
Yang kelima tentang jarak kecepatan waktu atau bisa disingkat JKW. Kalau untuk menghafalkan anak itu bisa dibilang karena Presiden dari Solo Pak Jokowi bisa diingat JKW itu Jokowi mengatakan jarak kecepatan waktu ya. Untuk kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bab 1 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa ASN yang selanjutnya disingkat aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagai langkah awal diterimanya pegawai P3K dalam melaksanakan tugas pemerintah, maka dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak itu berorientasi pelayanan, hanya akuntabel, hanya kompeten, hanya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri Nunggu dan bangsa Indonesia pada umumnya. Adapun sarannya diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah. Selain itu, diharapkan kebijakan-kebijakan dan aturan teknis terkait P3K segera disusun sehingga masa depannya kelak lebih jelas dan infonya kan 2025 mau dibereskan infonya karena menurut Gubernur kemarin PPG itu sebagai pendaftaran pegawai dulu, habis pegawai nanti ada orientasinya P3K baru dibereskan. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Hussein Tommy Haryanto, ternyata amat sangat panjang sekali, luar biasa. Aplaus ulang. Oke, meninggalkan selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari rekan sejawat ada yang ingin memberikan advice atau masukan atau pertanyaan kepada Bapak Hussein Tommy, kami persilakan. Oh, begitu. Tidak apa-apa, ini serius. Kita kok koyo malah jadi MC sekaligus bertanya. Ya sudah, karena teman-teman memberikan waktu dan kesempatan untuk saya, dibalikan ke saya juga akan sedikit memberikan pertanyaan kepada Pak Tommy. Advice aja Pak Tommy. Oke, ini saya bisa bicara di sini karena saya 13 tahun mengajar SMP. Ya, jadi matematika itu selain hafalan yang tahu benar. Jadi nonsen kalau dia hafal tapi dia paham, itu kuncinya sebenarnya. Jadi jenengan pastikan nanti ketika dalam pembelajaran matematika itu bahwa anak paham, bukan hanya sekedar hafal dan bisa mengerjakan. Karena kalau paham nanti insya Allah ke depannya akan lebih mudah lagi ke SMP, SMA seperti itu. Jadi lebih ditekankan ke pemahaman anak. Mungkin bisa feedback dari Pak Tommy. Terima kasih atas masukannya kepada kita yang sebelumnya guru matematika di sini. Matematika selama 13 tahun. Iya, benar. Ya, masukannya sangat luar biasa nih kalau matematika itu pemahaman. Ya betul kata Bertika, pemahaman, karena matematika harus paham. Paham itu sebelum paham sebenarnya harus hafal dulu, hafal, paham,
dan itu bisa menerapkan, karena matematika itu ilmu penerapan, dan saya sendiri adalah salah satu yang mengemari matematika. Jadi eh, kalau saya mengajarkan itu mengistilahkan banyak jalan menuju rumah. Jadi matematika itu mau pakai cara apa saja pun silakan, nanti ketemunya sama. Yang penting konsepnya benar, jangan dibalik-balik. Contoh, mencari skala, nah, atau mencari jarak pada peta, itu kebanyakan guru itu dibalik, yang mudah sebenarnya salah. Apalagi kita ini di SD, jarak pada peta 1 cm, skalanya 1/1000. Mencari jarak sebenarnya, skala dibagi jarak peta, itu sebenarnya salah. Tidak ada konsep matematika seperti itu. Adanya jarak pada peta dibagi skala. Karena 1 dibagi 1/1000 sama dengan 1 dikali 1000/1. Nanti ketemunya adalah 10 meter. Nah, itu kebanyakan guru-guru itu cara cepet ini gitu, sebenarnya nggak gitu. Kita itu apalagi kita SD itu dasarnya apa? Dan kemarin tadi malam saya baru dikonsultasi sama kan dari Jakarta, tanya tentang matematika, caranya gurunya seperti ini. Itu sempat video call juga, bahkan video call saya ajari cara dasarnya seperti ini, itu dibantah sama keponakan saya. Oh, ini caranya salah, ini terlalu lama gini. Nah, itu terus akhirnya saya ngomong sama kakak laku ibunya itu, tolong disampaikan ke gurunya untuk caranya seperti ini yang diajarkan oleh omnya. Nanti kalau misalnya gurunya itu masih membantah, dikasihkan ke nomor telepon saya saja, tak telepon. Nah, gitu. Karena apa? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena itu konsep dasar, dan itu banyak sekali saya temukan kesalahan seperti itu. Jadi kalau cepatnya gini, kita bisa cara cepat, memang bisa, cuma kita harus tahu dasarnya dulu, karena itu nanti akan dibawa sampai ke hidayatnya peserta didik kita. Jadi ya kita dasar itu ya harus benar-benar dasar seperti itu gitu. Mantap, bagus sekali. Nah, apa namanya, umpan balik dari Pak Tommy ya, bagus ini. Guru SD itu memang yang saya amati kemarin-kemarin itu juga kesalahannya di Jikawi itu. Panjenengan bagus, termasuk salah satu yang konsepnya benar. Oke, langsung saja biar cepat nih. Acara selanjutnya yaitu, oh masih ada, karena sangat menarik ini dari Pak Tommy ini ya. Selanjutnya kepada Bu Apri kami persilahkan. Terima kasih untuk Bu Pika sebagai moderator dan Pak Tommy sebagai pemaparan. Coba saya tertarik untuk sarapan pagi. Kalau di kelas saya namanya bukan sarapan pagi tapi kuis yang diadakan di pagi sampai siang sebelum pulang. Ini Pak, saya mau tanya, waktu yang dipakai Pak Tommy itu kan pagi ya Pak ya itu? Sebelum pembelajaran dimulai juga sudah ada pembiasaan pagi. Nah, waktu yang dipakai Pak Tommy itu di apa Pak? Jenengan diberikan sebelum masuk atau anak datang jenengan hari sebelumnya itu sudah mempersiapkan Pak? Itu saja, karena memang saya jujur tertarik, karena kalau saya ambil pagi itu saya menyita waktu jam pagi. Apakah pemikiran saya tadi, apakah Pak Tommy kalau pagi itu ya itu sudah menyiapkan, terus nanti anak mengerjakan, setelah itu nanti koreksinya nanti, terus anak langsung kalau sudah dikoreksi Pak Tommy silakan tempatnya di depan. Saya tertarik sekali karena ini untuk kalau memang cocok nanti akan saya pakai di kelas. Terima kasih, karena waktu saya sangat kurang sekali kalau saya masuk di jam setelah masuk. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Ya, kebetulan di SD Munggung ini jadwal kegiatan paginya kan padat dari jam 7 sampai setengah 8 kan sudah ada pembiasaan paginya. Habis itu sudah masuk pelajaran. Nah, untuk khusus kelas 5 atau kelas yang saya ambil itu kita namanya ini apalagi kurikulum kita merdeka, namanya merdeka itu bebas. Nah, itu saya itu kadang-kadang pengennya itu pelajaran, tapi anak-anak yang meminta Pak sarapan dulu. Nah, oke, sarapan ini tidak pernah saya menyiapkan soal. Jadi soalnya itu langsung hari itu biasanya sesuai dengan pelajaran sebelumnya. Contoh, ini kayak yang sudah kelas 5 ini FPBKPK ini udah oke sarapan pagi satu soal saja FPBKPK tulis. Kalau di kelas 5 alhamdulillah sudah ada LCD dan komputer, tinggal nyalain komputer dan LCD sudah menayangkan soal, jadi langsung di situ FPBKPK langsung anak-anak itu langsung itu sebelumnya saya blok putih dulu soalnya, jadi soal di blok putih nanti hitungan ketiga sudah siap, sudah langsung saya warnai, jadi tulisannya berubah jadi hitam dan semua langsung mengerjakan. Jadi buat negara mengerjakan dan itu duluan langsung masuk ke depan ngumpul ke. Habis itu sudah. Kadang minta lagi, kadang minta enggak. Itu kalau di kelas 5 sampai waktu 5 menit. Habis itu perpindahan tempat itu selesai. Tapi kadang-kadang lagi itu lagi seperti itu. Kalau untuk misalnya perkalian itu sama, perkalian itu ada 10 soal langsung, jadi itu sudah ada di Excel, sudah ada rumusnya, saya tinggal mengganti angka depan, biasanya angka depan saya ganti itu acak, habis itu saya buat hitam, selesai. Saat mengerjakan itu tanpa menulis soal, jadi anak langsung mengerjakan. Contoh 8 kali 7 56 8, jadi dia itu selesai, itu saya koreksi langsung, alhamdulillah langsung seperti itu berarti. Jadi memakan waktu pelajaran 5 sampai 10 lah, tapi biasanya nggak sampai 10, biasanya makan konten malih monggo. Belum dinyalakan ternyata. Ya ini lakonnya memang Pak Tommy ini baru jadi lakon. Oke, acara selanjutnya yaitu masukan dari Ibu Mentor, Ibu Titin Hari Triyanti. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberikan waktunya kepada kami, terutama untuk Pak Tommy, ya. Bagus Pak Tommy. Untuk sarapan pagi matematika pada zaman dulu anak-anak itu sebelum masuk kelas diberi penguatan yang kala itu disebut dengan istilah Ipolondo. Nah, sampai sekarang anak-anak saya di kelas 4 alhamdulillah masih berlangsung dengan sebelum jam 7. Kalau saya memang menyempatkan sebelum jam 7, kemudian saya beri buku kecil-kecil notes itu setiap anak satu, yang ngerjakannya di situ dengan istilahnya mencongat dengan 20 nomor saja. Untuk Bapak Tommy yang panjenengan sampaikan tadi cukup menarik bagi kita semua, dengan penguatan istilahnya sarapan pagi itu memang pada dasarnya matematika itu harus ditekankan pada Ipolondo. Sampai kelas berapapun dan tingkat apapun, kalau anak-anak itu sudah mahir dengan istilah Ipolondo, peng untuk perkalian, po itu poro atau pembagian, lang penjumlahan, dan do istilah pengurangan, sehingga segitunya anak itu sudah hafal Ipolondo,
insya Allah kelas di atasnya agak ringan, jadi tidak bertele-tele seperti kelas bawah mengingatkan. Kelas atas tinggal menerima hasilnya saja. Begitu nih Mas Tommy, dan panjenengan bagus banget untuk motivasi, terutama di kelas panjenengan bagus. Dan selanjutnya mari kita semuanya saling berkolaborasi sehingga anak didik kita yang di SD Negeri Munggung ini yang akan datang tidak matematika itu sebagai momok, tetapi istilahnya matematika yang Pak Tommy sampaikan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk anak didik kita. Begitu Pak Tommy. Terima kasih apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berani tiba di penghujung acara pada acara penutupan dari seminar hasil saudara kita Yusain Tommy Haryanto Sarjana Pendidikan. Dari saya selaku pembawa acara dan MC, jika ada banyak kekurangan mohon dimaafkan. Mari kita tutup seminar hasil pada siang hari ini dengan berdoa mengucapkan menjadi keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerawuhan teman sejabat semuanya, Bapak Hari Sutopo selaku Bapak Kepala Sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.